Oke, baiklah pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan keadaan gas. Persamaan keadaan gas itu adalah persamaan yang menghubungkan tekanan, volume, dan suhu gas. Jadi kalau misalkan ada suatu gas terletak dalam ruang tertutup seperti ini, katakanlah ada gas dalam tangki. Dia memiliki tekanan P, volume V, dan suhunya T. Maka persamaan yang mengkaitkan PVT itu disebut sebagai persamaan keadaan gas. Tentu saja gasnya adalah gas ideal. Bisa dibuktikan bahwa hubungan PVT itu seperti ini. Jadi PV itu sama dengan NKT atau PV sama dengan NRT. Rumus ini sudah saya buktikan di video saya yang lain. Silakan kalau belum paham penurunan rumus ini, melihat video saya yang sudah saya posting sebelum video ini. Di sini P itu menyatakan tekanan ya, tekanan gas satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal dalam SI. Satuan lain yang sering digunakan adalah ATM. Satu ATM, satu atmosfer itu adalah sekitar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau ini sama aja dengan 76 cm air raksa atau Hg. Nah, satu bar itu bisa juga digunakan sebagai satuan tekanan, yaitu 10 pangkat 5 Pascal. Jadi yang saya tulis ini satuan lain yang sering digunakan dalam problem pemecahan soal-soal persamaan keadaan. Nah, sedangkan V ini adalah volume gas ya, volume gas. Satuannya adalah meter kubik dalam SI, sedangkan satuan lain yang sering digunakan adalah 1 liter. Itu sama aja dengan 1 desimeter kubik atau 1000 cm kubik atau ditulis 1000 cc. Nah, 1 cc itu sama aja dengan 1 mililiter. Sedangkan N di sini menyatakan jumlah partikel gas. K itu adalah konstanta Boltzmann, nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. T itu adalah suhu mutlak gas, satuannya Kelvin. N kecil itu adalah mol gas, satuannya adalah mol. N dirumuskan massa gasnya dibagi dengan MR atau AR. MR itu adalah massa molekul relatif. Nah, biasanya M itu dinyatakan dalam gram, sedangkan MR dalam gram per mol. Nah, misalkan oksigen. Nah, oksigen itu MR-nya adalah 32 dalam gram per mol, gitu ya. Oke, terus kemudian kalau R itu adalah konstanta gas umum. Nah, konstanta gas umum itu bernilai 8,31 kalau satuannya dalam SI, Joule per mol Kelvin. Bisa juga dalam satuan lain 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Jadi kita pakai konstanta 8,31 atau 0,082 tergantung satuan dari PV-nya ini. Kalau satuan P misalnya dalam ATM, dalam atmosfer, V-nya dalam liter, tentu saja kita pakai R yang ini ya. Nah, tetapi kalau satuan P dan V dalam SI, nah dalam SI maksudnya P-nya satuannya Pascal, V-nya satuannya meter kubik, maka kita pakai konstanta yang depan ini, 8,31. Satuannya dalam SI. Untuk memperjelas teori ini, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, gas ideal monoatomik sebanyak 12 kg berada dalam tangki mula-mula dalam keadaan STB. Tangki itu dipanaskan hingga mencapai suhu 819 Kelvin. Tetapi tekanannya tidak naik sebab tangki bocor cukup lebar. Massa gas yang keluar dari tangki adalah berapa? Nah, jadi ini saya menggambarkan tangki, tapi tangkinya itu bocor ya. Ini gasnya dipanaskan, nanti gasnya itu bisa keluar. Berapa massa gas yang keluar itu? Kalau mula-mula massa gas adalah 12 kg. Suhu mula-mulanya dalam keadaan STP, Standard Temperature Pressure. Jadi suhunya itu adalah 0 derajat Celcius, karena harus dalam Kelvin ditambah 273 Kelvin. Tekanannya 1 atm, karena dalam keadaan STP. Nah, sedangkan kalau sudah dipanaskan nanti suhunya menjadi 819 Kelvin. Tekanannya tetap, tidak naik katanya ya. Jadi tekanannya tetap ini. P-nya bersifat tetap, alias tidak berubah. Nah, oke, sekarang mari kita selesaikan dengan persamaan keadaan tadi. Bahwa PV itu adalah nRT. Saya menggunakan rumus ini. PV, mol itu adalah M per MR dikalikan R kali T. Perhatikan dalam soal ini, volume gas itu tidak berubah di sini ya. Tidak berubah tekanannya, volume tidak berubah. Nah, MR juga tidak berubah, gasnya tetap sama, R-nya jelas konstan karena ini suatu konstanta. Jadi yang berubah itu cuma massa dengan suhu saja.
Perhatikan massa dengan suhu ini kan bentuknya perkalian. Jadi M kali T. Jadi M kali T sama dengan PV kali MR dibagi R. Dan ini semua konstan. Jadi M kali T itu harus konstan. Nah, kalau M kali T itu konstan, itu artinya bahwa M1 kali T1 itu sama dengan M2 kali T2. Jadi M1-nya 12, T1-nya adalah 273, M2-nya bisa kita cari, T2 adalah 819. Nah, ini M2-nya berarti 273 bagi 819 itu kan sepertiga ya. Ini bagi itu sepertiga kali 12, berarti 4 kilogram. Inilah massa akhir gas ketika suhunya 819 Kelvin. Nah, jadi kalau begitu massa gas yang keluar itu adalah massa awal dikurangi dengan massa akhirnya. Jadi massa awal 12 kurangi massa akhir 4. Berarti hasilnya adalah 8 kg. Inilah massa gas yang keluar dari tabung. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah C. Nomor 2, gas dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius dan memiliki volume 12 liter. Jika gas tersebut dinaikkan suhunya dengan tekanan tetap hingga mencapai suhu 127 derajat Celcius, maka volume akhirnya menjadi berapa liter? Nah, ini sudah diketahui ya, suhu awalnya 300 Kelvin, ini harus Kelvin. Celcius dijadikan Kelvin ditambah 273 ya. Wajib suhu dalam Kelvin. Nah, volume awalnya sudah diketahui 12 liter, suhu akhirnya adalah 400 Kelvin. Nah, yang ditanyakan volume akhirnya. Kita menggunakan persamaan keadaan gas PV sama dengan nRT. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini yang berubah itu volume dengan suhu saja kan. Jadi tekanannya di situ tidak berubah ya, tetap. Jadi ini asumsinya tekanannya tetap. Jadi yang berubah itu cuma volume dengan suhu. Jadi kalau begitu volumenya biarkan di ruas kiri, suhu saya tarik di ruas kiri ya. Jadi ini NR per P, jadinya seperti itu. Nah, karena NRP itu diasumsikan tetap, berarti kalau begitu V per T ini harus tetap atau konstan. Jadi artinya V1 per T1 itu harus sama dengan V2 per T2. Jadi V1-nya 12, T1-nya adalah 300, V2-nya ditanyakan, T2-nya adalah 400, saya coret nolnya ya. Jadi V2 sama dengan 12 bagi 3 itu 4 kali 4, 16 liter. Nah, itulah volume akhirnya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, nomor 3, tekanan terukur dalam sebuah ban mobil adalah 299 kPa ketika temperatur 27 derajat Celcius. Setelah bergerak dengan laju tinggi, ban tersebut memanas dan tekanan terukurnya menjadi 339 kPa. Jika tekanan udara luar 101 kPa, maka temperatur gas dalam ban sekarang adalah berapa? Perhatikan baik-baik, tekanan gas dalam keadaan awal adalah 299 yang ditunjuk alat ukur ditambah tekanan udara luar. Nah, itu tekanan gas yang sesungguhnya ya, harus ditambah tekanan udara luar. Karena 299 itu adalah tekanan menurut alat ukur atau pressure gauge. Jadi pressure gauge ini harus ditambahi dengan tekanan udara luar. Inilah tekanan gasnya pada keadaan awal 400 kPa. Kalau suhunya harus tambah 273 ya. Ini Celcius tambah 273 300 Kelvin. Nah, sedangkan tekanan keadaan akhir adalah 339 tambah 101 tekanan udara luar. Jadi 440 kPa. Yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. Kita tentu saja pakai persamaan keadaan gas PV sama dengan nRT. PV NKT juga nggak masalah sih, tapi saya pakai PV nRT. Nah, sekarang yang berubah di sini adalah tekanan dengan suhu. Ini aja yang berubah. Yang lain diasumsikan konstan ya. Jadi kalau begitu P yang berubah saya taruh di ruas kiri, T yang berubah saya taruh di ruas kiri, berarti yang ruas kanan NR per V. Nah, ini adalah konstan NR per V. Jadi ini bisa saya tulis konstan. Artinya P per T itu konstan. Dengan demikian P per T untuk keadaan awal itu harus sama dengan P per T untuk keadaan yang akhir. P1 adalah 400 kPa, T1-nya 300, P2-nya adalah 440, T2-nya ditanyakan. Jadi kalau begitu ini saya coret aja. Nah, kalau begitu saya dapatkan T2
440 dibagi 4, 110 kali 3, berarti 330 Kelvin. Tapi ini mintanya Celsius ya. Jadi kalau suhu dalam Celsius 330, ini harus dikurangi dengan 273. Jadi ini hasilnya adalah 57 derajat Celcius. Jawaban yang tepat berarti C. Nomor 4, balon diisi gas hidrogen yang mula-mula bervolume 400 cm3, tekanan 1,2 atm, bersuhu 27 derajat Celcius, dan jumlah molekul gas di dalamnya 6,2 kali 10 pangkat 23. Jika sekarang dipompakan gas yang jenisnya sama ke dalam balon, maka volume balon menjadi 80 cm3. Tekanan 1,8 atm dan suhunya 37 derajat Celcius. Pada keadaan akhir ini, jumlah molekul gas yang terdapat dalam balon adalah berapa? Nah, kalau untuk soal ini, saya memakai persamaan PV sama dengan NKT. Karena di sini ada jumlah partikel gas ya. Simbolnya adalah N besar. Nah, oke, sekarang perhatikan. Dalam soal ini, P-nya ini berubah. Volumenya juga berubah. Terus kemudian N-nya nanti berubah, T-nya juga berubah, jadi PV NT itu berubah. Yang berubah ditaruh di ruas kiri. Jadi saya tarik ke ruas kiri, jadi yang kanan itu cuma K saja, konstanta Boltzmann. Nah, konstanta Boltzmann jelas suatu konstanta ya, konstan ya. Jadi kalau begitu PV per NT itu konstan, artinya P1V1 per N1 T1, keadaan awal ini harus sama dengan keadaan akhir. P2, V2, N2 kali T2. Nah, kita tinggal memasukkan aja. P1-nya dalam soal diketahui 1,2 atm, V1-nya 40, N1-nya adalah 6,2 kali 10 pangkat 23. Suhunya ini dalam Kelvin ya, makanya ditambahi 27. Jadi ini 300 sama dengan P2-nya 1,8. Sedangkan V2-nya adalah 80 dibagi dengan N2, T2-nya adalah 310. Nah, oke, jadi ini kalau kita hitung nanti N2-nya ketemunya adalah 1,8 kali 10 pangkat 24. Inilah jumlah partikel pada keadaan akhir. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah C. Nomor 5, air raksa yang panjangnya 10 cm terletak dalam tabung kaca horizontal yang berisi gas seperti ditunjukkan gambar. Tekanan udara luar pada saat itu 70 cm Hg. Jika sekarang tabung kaca itu diposisikan vertikal, maka panjang kolom tabung yang berisi gas adalah berapa? Jadi mula-mula tabungnya horizontal, anggap aja bentuknya silinder ya tabungnya ya. Terus kemudian diletakkan vertikal seperti ini dengan ujung terbuka di bawah. Tekanan udara luar 70 cm Hg. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah raksa sepanjang 10 cm. Raksa ini tetap diam di sini, berarti ada keseimbangan tekanan. Tekanan gas P1 dalam keadaan awal menekan raksa, tekanan udara luar juga menekan raksanya. Jadi kalau begitu untuk keadaan yang pertama, P1 sama dengan PU. Karena raksa diam di sini ya, terjadi keseimbangan tekanan. Jadi PO-nya 70 cm air raksa. Sedangkan volumenya, nah, volume gas yang terjebak di dalam ini adalah sebesar volume tabung sepanjang 12 cm ini, ya kan? Jadi kalau misalnya luas penampangnya itu sanamakan A ya, maka nanti volumenya adalah A dikalikan dengan 12 cm gitu. Nah, untuk keadaan yang kedua, tekanan gas berapa? Ini jumlah tekanan gas ke bawah itu harus sama dengan yang ke atas. Nah, pada gambar 2 ini juga akan terjadi keseimbangan tekanan. Lihatlah PO menekan raksa, sedangkan gasnya menekan raksa. P2 itu tekanan gas pada keadaan akhir. Nah, sedangkan ini juga ada tekanan yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis dari raksa setinggi 10 cm. Jadi kalau begitu karena terjadi keseimbangan tekanan pada arah sumbu Y, jadi sigma PY-nya 0, berarti artinya jumlah tekanan yang ke bawah harus sama dengan yang ke atas, harus imbang. Jadi kalau begitu P2 ditambah dengan PH itu harus sama dengan PU. Jadi sekali lagi jumlah tekanan ke atas harus sama dengan tekanan yang ke bawah. Atau Anda boleh menulis P2 plus PH dikurangi dengan PO sama dengan 0. Nggak masalah sih, sama aja dengan ini. Jadi P2 PH-nya berapa?
Nah, untuk tekanan hidrostasis raksa spesial ya, tidak usah pakai rogea, langsung kita pakai hanya saja. Hanya di sini adalah 10 cm. Jadi 10 cm itu artinya 10 cm air raksa. Nah, sedangkan PU-nya adalah 70. Ini juga cm air raksa kan ya. Jadi itu satuan tekanan cm Hg. Jadi nggak usah pakai rogea ya. Jadi kalau begitu P2-nya 70 kurangi 10, 60 cm air raksa. Sedangkan volume gas yang terjebak di dalam tabung ini sepanjang X adalah luas penampang tabung dikalikan dengan X. Asumsikan bahwa pada saat dijungkirkan vertikal seperti ini, suhunya tidak berubah, tetap ya. Jadi kalau begitu berlaku PV sama dengan nRT. Nah, perhatikan T-nya tetap di sini. Jadi kalau begitu PV ini sifatnya adalah konstan. Nah, artinya bahwa P1V1 untuk keadaan awal harus sama dengan P2V2 untuk keadaan akhir. P1 adalah 70, V1-nya A dikalikan 12, P2-nya 60, V2-nya adalah A dikalikan X, A-nya saya coret. Nah, berarti X-nya berapa ini? Kan 12 dibagi 60 itu 1/5 ya. Kali 70 itu berarti hasilnya adalah 14 cm. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 6, manometer terbuka dihubungkan dengan tangki berisi gas yang bersuhu 27 derajat Celcius. Alat ukur tekanan ini menunjukkan 524 cm Hg pada tekanan udara luar 76 cm Hg. Bila tangki itu dipanaskan hingga bersuhu 127 derajat Celcius dan tangki tidak bocor, maka tekanan yang ditunjukkan manometer adalah berapa cm Hg. Nah, suhu awalnya sudah diketahui ya, 300 Kelvin. Tekanan awal gas adalah 524, harus ditambah tekanan udara luar ya. Karena 524 itu adalah pressure gauge. Jadi tambah 76 jadinya 600 cm Hg. Sedangkan suhu akhirnya 127 Celcius ini kan, ditambah 273. Jadi 400 Kelvin. Suhunya harus dalam Kelvin. Nah, kita bisa menghitung tekanan akhir gas. Tapi nanti yang ditanyakan adalah tekanan akhir menurut alat ukur. Nah, kita bisa menghubungkan tekanan dengan suhu. Pakai persamaan PV sama dengan nRT. Perhatikan dalam soal ini yang berubah cuma tekanan sama suhu saja kan. Jadi yang berubah taruh aja di ruas kiri. Nah, yang kanan berarti nR per V. Nah, nR per V diasumsikan konstan ya. Karena yang berubah cuma P dan T di sini. Nah, sehingga saya bisa menulis P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2. P1-nya adalah 600, T1-nya adalah 300, P2-nya bisa dicari, T2 adalah 400. Jadi ini saya coret aja begini, ya kan? Jadi ini 2 ya, berarti P2-nya adalah 800. Nah, 800 ini satuannya adalah cm Hg. Nah, perhatikan di sini adalah tekanan akhir gas yang sesungguhnya, tapi menurut alat ukur berapa? Nah, tekanan menurut alat ukurnya pressure gauge itu adalah 800 harus masih dikurangi dengan tekanan udara luar. Nah, ini hasilnya adalah 724 cm Hg. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah B. Nomor 7, gas dalam ruang tertutup dihubungkan manometer terbuka berisi air raksa seperti ditunjukkan gambar. Bila tekanan udara luar 76 cm Hg, maka tekanan gas yang berada dalam tangki adalah berapa? Nah, ini ada gas di dalam tangki, kemudian gas ini menekan raksa. Ini raksa ya. Nah, ini raksa. Nah, karena ditekan dia agak sedikit turun, yang ini naik gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, untuk menyelesaikan soal ini berapa tekanan gasnya. Ini yang tanyakan tekanan gas ya. Itu sangat mudah sekali. Nah, misalkan di sini ada titik A ya, terus sini ada titik B, saya tarik garis mendatar. Tekanan di titik A dan B itu pasti sama. Nah, itu namanya hukum utama hidrostatika. Jadi titik-titik yang terletak pada garis mendatar pada zat-zat yang sama akan memiliki tekanan sama besar. Begitulah bunyi hukum utama hidrostatika. Jadi kalau begitu tekanan di A itu akan sama dengan tekanan di B. Tekanan di A itu ditekan oleh gas. Sedangkan di B itu ditekan oleh
beratnya raksa setinggi 10 cm dan juga tekanan udara luar. Jadi kalau begitu di B ini ditekan oleh tekanan udara luar dan juga tekanan hidrostatis raksa setinggi 10 cm. Jadi PO-nya di sini adalah 76, pH-nya di situ adalah ρGH, tapi kita tidak usah pakai ρGH karena ini raksa ya, spesial. Kalau ini 10 cm berarti 10 cm air raksa tekanannya. Ini kan 76 cm raksa. Ini 10 cm raksa juga. Jadi hasilnya di sini adalah 86 cm Hg. Inilah tekanan gasnya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8, dua bejana saling berhubungan melalui keran yang mula-mula tertutup. Lihat gambar. Bejana yang satu berisi gas kripton pada tekanan 700 mm Hg dan yang lain berisi gas helium pada tekanan 800 mm Hg. Keran dibuka hingga kedua gas bercampur. Kalau suhu boleh dianggap konstan, maka tekanan akhir dalam sistem ini adalah berapa? Jelas dalam soal di sini dikatakan suhu dalam keadaan konstan atau tetap. Jadi kalau ini kerannya dibuka, apa yang terjadi? Maka sistem itu akan punya jumlah partikel sebesar N. Seluruhnya sebesar N, yaitu jumlah partikel di tangki 1 sama 2. Nah ini dijumlahkan. Seperti itu ya. Jadi ini jumlah partikel secara keseluruhan. N1 ditambah N2, N1 di dalam tangki 1, N2 di dalam tangki yang kedua. Jadi ini setelah kerannya dibuka ya. Kita ingat persamaan keadaan gas, saya pakai PVNKT gitu ya. N itu jumlah partikel di sini, berarti N-nya itu bisa saya tulis PV per K kali T. Nah, oleh sebab itu N-nya ini saya tulis PV per K kali T pada keadaan akhir. Setelah keran dibuka, N1 itu adalah P1V1 per K kali T. Perhatikan T-nya sama ya. Nah, T-nya sama. Terus kemudian ini P2V2 dibagi dengan K kali T. Nah, ini sama semua T-nya. K-nya sama. Jadi kalau gitu KT-nya kita bisa coret. Berarti tekanan akhir gas itu adalah P1 kali V1 ditambah P2 kali V2 dibagi dengan V. Nah, tetapi V itu adalah volume total sistem gas. Jadi volume totalnya adalah V1 ditambah dengan V2 nanti, ya kan? Jadi kalau begitu ini P1 kali V1 plus P2 kali V2 dibagi dengan V1 plus V2, seperti itu. Oke, kita tinggal memasukkan saja ya. Jadi tekanannya berarti sama dengan P1-nya 700, V1-nya 400 ditambah P2-nya 800, V2-nya 600 dibagi V1 plus V2. Berarti 400 ditambah 600. Perhatikan yang bawah ini nilainya 1000 kan? Ini 1000 bisa saya coret. Nah, ini saya coret kayak gini. 1000-nya. Nah, seperti itu. Kalau saya coret berarti yang ini adalah 280 ditambah yang 80 kali 6 480. Nah, ini kalau kita jumlahkan 760 mm Hg. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah C.